Halo para pebisnis, salam jumpa dan salam sehat. Pada kali ini saya akan berdiskusi bersama dengan Pak Rizal, seorang periset dan penyusun studi kelayakan bisnis. Di mana di dalam diskusi ini kami ditemani oleh perwakilan dari industri baja yang akan mengembangkan bisnis ke depannya. Nah, di dalam pembuatan visible study atau studi kelayakan bisnis, tidak hanya industri yang akan kami diskusikan ini, tetapi industri baru atau usaha baru sangat membutuhkan studi kelayakan bisnis untuk meminimalkan risiko yang akan terjadi ke depannya. Nah, untuk lebih detail dan lengkapnya, silakan yuk kita ikuti podcast berikut ini. Demand itu berapa persen sih yang kita yakin bisa tumbuh, berapa persen tumbuh ya dari market share-nya. Katakan demand itu dari penguasaan pasar, Pak. Dari demand industri kan itu ketemunya kalau makroekonomik demand-nya lebih ke demand industri. Cuman ke demand merek kita itu mesti harus ada behavioral, mesti ada behavioral research. Tapi ini pendekatan ini sudah berbeda total dengan tadi yang Bapak lakukan untuk market share sama brand awareness itu, Pak, ya? Iya, ya cukup berbeda, Pak, karena sumber datanya juga berbeda. Lebih banyak case research, lebih banyak kemudian data-data dari asosiasi. Oke. Kalau pertanyaan saya berikutnya, dari klien Bapak yang pernah di-handle, apakah ada, Pak, yang menanyakan demand untuk 10 tahun, 15 tahun ke depan? Dan dalam industri apa itu, Pak, kalau memang ada? Kalau studi kelayakan, Pak, studi kelayakan kami memang harus melakukan, jarang studi kelayakan yang mengalokasikan aktivitas riset behavioral cukup banyak. Jadi lebih banyak dia menggunakan data sekunder dan market share. Ini pun menggunakan asumsi market share, hard share, mind share, itu menggunakan asumsi. Pertanyaan saya, kalau ada klien Bapak yang minta jasa itu ke timnya Bapak? Kalau memang ada, di industri apa, Pak? Ada. Di industri air minum, Pak, air minum, terus agro. Kebetulan ya untuk industri kami belum. Kalau agro itu spesifik apanya, Pak? Dari sisi agro itu apanya yang mereka minta? Agro kebetulan saat itu ini, Pak, salah satu BUMN itu ingin membuka usaha khusus untuk agro bisnis edamame untuk diekspor ke Jepang. Jadi kami menggunakan demand-nya kami interpolasi dari data-data student. Hampir tidak ada riset behavior waktu itu, menggunakan asumsi-asumsi saja. Lebih ke keuangan, ke analisis organisasi, analisis keuangan, analisis operasional seperti itu. Jadi Bapak bilang mengenai ekspor edamame, ya? Edamame. Terus satu lagi air, Pak, ya? Edamame. Air itu kemasan air gitu, Pak, ya? Air kemasan dalam kemasan. Ya. Kalau air kemasan itu kira-kira apa, Pak, yang diminta? Maksudnya demand air kemasan dalam 5-10 tahun ke depan atau bagaimana? Itu studi kelayakan, Pak. Jadi ada salah satu BUMD operator air minum itu yang ingin terjun ke air siap minum. Jadi kalau PDAM ini kan sebenarnya namanya saja perusahaan daerah air minum, kan sebenarnya perusahaan daerah air mandi gitu kan. Jarang yang benar-benar pakai minum. Mereka mau
mau masuk ke air minum agar sesuai dengan fitrahnya mereka mau masuk ke air minum. Tapi memang bukan hal mudah, dan itu mereka ingin ya karena mereka sangat berambisi. Gimana caranya layak? Ya layaknya bisa, tapi asumsinya ini. Cuman memenuhi asumsi itu perkiraan bisa apa tidak. Nah sampai saat ini memang belum terbangun, bukan karena kami menakut-nakuti, cuman ya memang asumsinya ya memang di luar beda. Air bersih dan air minum sangat beda ini, dan mereka melihat sendiri asumsinya itu yang merasa untuk saat ini belum bisa. Paling tidak FS itu sudah meminimalisir risiko. Tujuan FS kan memang untuk meminimalisir risiko kan. Tadi yang Bapak mengenai ada mami untuk ekspor itu memang ini spesifik untuk ekspor ke negara tertentu gitu Pak ya? Ya. Jadi bukan lokal lagi ya, memang ekspor ke negara tersebut ya? Lokal untuk yang middle up gitu, untuk di range market gitu ada memang sebagian, cuman karena harganya memang edamame ini masih tergolong mahal, jadi lebih orientasinya ekspor sama market lokal yang middle up, untuk di market yang middle up. Dan BUMN ini sudah ada BUMN yang membuat itu dan berhasil. Satu BUMN lagi yang hampir sama kerja di agrobisnis itu ingin melakukan hal yang sama. Kalau kan Bapak tadi jelaskan bahwa mengenai demand 15 tahun ke depan itu kan memang dilakukan melalui studi kelayakan Pak ya, seperti yang Bapak lakukan di air minum maupun edamame ini. Nah studi kelayakan ini juga tadi Bapak sebutkan lebih banyak menggunakan data-data makro, yang dari sana Bapak ambil asumsi dan menarik kesimpulan ya, kira-kira begitu Pak ya? Iya Pak. Jadi kalau seperti ini sudah bukan survei di lapangan, bukan seperti itu lagi Pak? Betul, lebih banyak desk ini Pak, desk riset di, ya kalaupun ada biaya yang, kalaupun di lapangan ya mungkin hanya ke asosiasi aja Pak. Ada itu aja ya? Ya, ke asosiasi. So far yang Bapak lakukan ya air minum sama edamame tadi itu Pak? Ada dua industri ini Pak ya? Ya ada beberapa Pak, ini cuman kok saya ada Pak, telekomunikasi lebih ke riset market. UPT ada Pak ya, memang yang sifatnya bukan swasta, cuman dia sudah bisnis like. UPT logam ada Pak, kami UPT logam Pak, cuman membuat bisnis plan itu, tapi di dalamnya ada proyeksi finansialnya. UPT logam milik Disperindak itu kami bisnis plan, tapi sudah mirip studi kelayakan. Terus beberapa UPT yang lain. Gimana Pak? UPT logam tuh? UPT logam ini Pak, di bawah Disperindak, lebih ini untuk mensupport perusahaan-perusahaan yang berada di bidang logam. Mensupport perusahaan-perusahaan yang di bidang logam ini yang punya Disperindak provinsi ini ada di sepanjang itu Pak. UPT ininya, lokasi UPT-nya ada mesin-mesin CNC Pak ya, mesin-mesin itu untuk membackup para pengusaha yang berada di industri logam. Mereka bisnis modelnya ya mereka ini bukan BUMD, masih UPT, jadi retribusi sifatnya. Jadi pendapatannya bukan pendapatan seperti BUMD gitu, tapi masih ada di menggunakan retribusi perda. Oke. Dari saya mungkin pertanyaan saya cukup sih. Mungkin ada yang lain, ada yang mau tanya? Ini kalau boleh tahu sedang rencana mendirikan pabrik gitu ya Pak ya? Itu rencana betul Pak, ada rencana. Data yang kita memang mau dapatkan memang lebih spesifik. Jadi
kita mau tahu demand untuk 5-10 tahun ke depan perihal pipa dengan diameter tertentu ke atas, Pak. Jadi yang kita minta itu, yang kita mau cari tahu itu pipa ini ke atas untuk IRW yang saya maksud adalah las lurus dan spiral. Itu demand-nya seperti apa untuk 5-10 tahun ke depan ya. Ya. 5-10. Ini pipa yang bentuknya baja atau yang seperti itu, Pak? Seperti yang diproduksi Avian, seperti yang diproduksi Mas Pion? Pipa baja, Pak. Kita hanya produksi pipa baja. Kita nggak produksi pipa PVC. Oh, pipa baja ya, Pak ya? Ya. Berarti untuk kebutuhan industri berarti, Pak, pipa baja ini ya? Industri, betul. Macam-macam, Pak Frans. Ada industri, ada konstruksi, ada oil and gas. Oh, oil and gas, ya. Ya, jadi di situ yang seperti Pak Wedi jelaskan, pipa kita ini yang kita butuhkan rencana melakukan investasi pengembangan terhadap perusahaan kita di tempat lain itu, maka diperlukan studi kelayakan ini terhadap pipa yang ukurannya atas. Nah, untuk pipa ini, pipa konstruksi, ada pipa untuk oil and gas, bahkan untuk pipa air juga termasuk. Pipa air ya? Ya. Kalau RW tadi itu sistem pengelasan yang lurus, Pak, bukan spiral ya, bukan yang berliku-liku, bukan. Yang kita butuhkan untuk spesialisasi nanti fokusnya ke pipa yang ERW dengan skala yang cukup besar. Hingga untuk hal ini kami membutuhkan adanya forecasting demand untuk 5-10 tahun ke depan terhadap rencana hal ini, Pak. Ini masih dalam tahap bangkaian rencana untuk melakukan investasi pengembangan ya, Pak. Iya, baik. Berarti data-data nanti untuk kebutuhan risetnya itu bisa dibantu ya, Pak, nanti ke depannya. Kan tadi kan ingin lebih spesifik yang akan diteliti nanti kan ya. Justru untuk hal ini kita belum memiliki datanya, Pak. Nah, untuk hal ini kita minta bantuan Bapak mungkin ya, Pak Frans, Pak Rizal dan tim gitu. Iya. Bukan ya. Dan demand khusus untuk perusahaan juga, Pak ya. Pipa baja. Demand industri kalau demand industri kan kita tidak perlu ada riset yang tadi, Pak, riset perilaku atau riset market share, hard share mungkin tidak perlu. Tapi kalau demand perusahaan mesti dikombinasi antara demand industri itu dengan riset yang sifatnya ada unsurnya behavioral lah sedikit. Kenapa, Pak? Sorry. Kalau demand industri kan kita cukup data sekunder, Pak. Demand industri data sekunder dan data internal. Kalau market share selama ini ada, Pak, ada data? Kita nggak ada juga market share. Tidak ada ya, Pak? Tidak ada. Berarti perlu ya semacam behavior gitu, Pak ya, mungkin ya sampling. Kita perlu ada riset yang behavior sedikit. Kalau market share sendiri menurut saya ya keperluan sih ada, Pak. Cuman yang kali ini kita lebih menekankan mengenai demand ini, Pak. Dalam rencana untuk investasi plan yang baru gitu loh, Pak. Dan yang baru ya. Iya. Market share lebih banyak dari asosiasi, Pak. Ini mungkin ininya. Kenapa, Pak? Market share kenapa? Halo, Pak Rizal. Banyak ininya. Halo. Ya tadi ngehang, Pak. Tes. Halo, Pak. Putus-putus, Pak Rizal. Ya. Ini, Pak. Kan demand industri. Ya. Ya, mau. Kalau sudah lancar, Pak Frans? Udah, oke. Lancar, Pak. Halo, Pak. Lancar lagi. Kalau di industri, ya, Pak. Mohon maaf. Ini kalau demand industri kan kita cukup data sekunder, Pak. Tapi kalau demand perusahaan perlu sampling ke customer, Pak. Ya mungkin customer yang konstruksi, customer yang Oil and gas itu. oil and gas,
Kalau kita perlu sampling. Bang, untuk. Jadi yang dimaksud Bapak mengenai demand industri itu data sekunder itu, ya tim Bapak hanya mencari data yang mungkin dari Sprindak atau dari BPS atau dari intinya makro ekonomi, data-data yang memang bisa diakses lewat internet ya. Perihal perihal kebenaran data itu, atau apakah memang proyeknya jalan atau berhenti, itu urusan kedua Pak ya? Oh ya Pak, ini kalau ya kami belum tahu ketersediaan data untuk industri pipa ini Pak ya. Kami jadi belum tahu ketersediaan data sekunder itu bisa diakses dari mana, terus bisa dipantau dari mana. Tentunya juga dari yang ada dipublish di internet, dan ada yang mungkin berbayar, ada yang gratis, ada yang berbayar. BPS pun kan ada banyak yang tidak dipublish Pak. Juga dari asosiasi mungkin yang akan lebih effortnya lebih besar itu data dari asosiasi. Lebih banyak ke analisisnya Pak. Jadi indikator-indikator itu atau parameter-parameter itu kan harus dibobot. Itu harus dibobot, untuk menunjukkan demand gitu. Harus dianalisis, dan itu kita akan lebih banyak diskusi karena bapak-bapak yang lebih ahli di industrinya. Nah, lebih banyak di analisisnya, memang penekannya lebih banyak di analisis. Kalau grabbing datanya, effortnya bisa dikatakan 70% di analisisnya, 30% di collecting datanya. Tapi kalau sudah demand ke perusahaan, kalau demand di perusahaan itu perlu effortnya lebih, collecting datanya lebih banyak, analisisnya lebih sedikit, mungkin terbalik. Jadi analisisnya tinggal 30%, collecting datanya yang 70%. Kalau itu demand perusahaan. Yang Bapak maksud dengan, saya agak bingung mengenai demand perusahaan Pak ya. Yang demand perusahaan itu bisa dijelaskan lagi Pak, dari yang kita demand yang kita minta. Bapak kan membedakan antara demand perusahaan dengan tadi satu lagi yang pertama apa Pak? Demand industri ya? Iya. Demand industri. Ya. Nah, ya, kalau demand industri ya, saya cukup paham, tadi Bapak menjelaskan. Bapak mengenai demand perusahaan ini saya kurang paham. Demand perusahaan simpelnya kalau existing market share Pak. Tapi kalau future hard share, mind share. Mungkin kalau Pak Rizal mungkin disampaikan mengenai sampel bahan dan datanya Pak. Yang Bapak maksud itu mungkin sampelnya kan tadi ini lebih ke di luar industri tadi kan Pak, yang secara secondary, yang ini kan langsung primary Bapak kan ya. Sampelnya itu kan seperti perusahaan-perusahaan yang harus dikolek datanya, interview dan sebagainya kan, yang Bapak maksudkan itu ya. Mungkin itu Pak yang disampaikan Pak. Betul. Terus memang ini Pak, terus proses pembelian Pak. Kalau proses pembeliannya banyak tender, itu mungkin mind share, hard share nggak perlu kita terlalu ukur, mungkin ya tetap perlu diukur. Kalau untuk demand perusahaan, karena demand industri kan keseluruhan, demand perusahaan ini persentase dari demand industri. Nah, untuk demand kan yang lebih kita concern untuk studi kelayakan kan demand perusahaan. Cuman kita perlu tahu demand industri berapa, dan demand maksudnya demand terhadap pipa, baja, merek. Misalnya itu mereknya sama Pak ya dengan perusahaannya, demand-nya berapa. Itu apakah kuenya ada proyeksi kue chartnya, atau kuenya akan meningkat atau tetap, atau kita proyeksikan menurun. Kan bisa juga kita proyeksikan menurun kalau memang kita memang ada Pak, ada yang ya tentunya mayoritas ingin kuenya makin besar. Ya, kue itu persentase kue market share itu dengan industri ini akan menghasilkan yang lebih relevan untuk finansial visibility study, yang tentunya yang demand perusahaan. Cuman kadang-kadang itu dari demand industri terus pakai asumsi saja, secara kasar aja demand kita market share kita sekian gitu. Ya itu ada risiko di situ Pak. Ada risiko dari kita membuat asumsi, itu resikonya besar. Maksudnya
asumsi kita itu kalau meleset, asumsi kita mengenai market share itu meleset, itu ya otomatis pengaruh ke sales dan segala macam, COGS dan segala macam, termasuk visibility ya, break even dan segala macam, itu mengaruh. Kadang-kadang ya cenderung karena kita tidak ingin mengkolek data primer share itu. Cuman memang kalau tender memang sifatnya banyak pengadanya tender, itu ya kita perlu hard share, cara ngukurnya hard share bagaimana itu memang perlu diskusi. Kita perlu diskusi cara mengukur mind share-nya seperti apa, pengaruh kalau itu sifatnya tender, kebanyakan tender apakah berpengaruh atau tidak, itu memang perlu diskusi Pak ya, diskusi supaya kami juga paham tentang industrinya Bapak. Coba terus terang sih saya mengenai demand perusahaan saya masih belum begitu jelas Pak ya. Saya masih meraba-raba dari penjelasan Pak Rizal. Kalau tadi Pak Rizal sebutkan kan mengenai demand industri, kan tadi saya seperti kita sampaikan bahwa kita pengen tahu demand pipa baja ke atas untuk spesifikasi tertentu las lurus itu seberapa besar. Itu kan tadi Bapak jelaskan mengenai, oke, nanti kan demand industrinya seberapa banyak. Nah dari situ Bapak menyebutkan mengenai demand perusahaan. Apakah yang dimaksud demand perusahaan itu dalam arti kalau kita sudah tahu demand industrinya segitu besar, maksud Bapak demand perusahaan ini berarti dengan industrinya segitu besar, demandnya segitu banyak dalam 5 tahun 10 tahun ke depan, demand perusahaan yang dimaksud ini adalah feasibility study yang lebih spesifik untuk dalam rangka investasi ini Pak. Apakah itu yang dimaksud demand perusahaan? Ya, demand perusahaan khusus untuk produk, terutama kalau kompetitornya cukup ini Pak ya khusus untuk itu, dan khusus untuk 8 inci kalau bisa ya sekalian khusus untuk 8 inci ke atas, mungkin peta persaingannya 8 inci dengan ke atas dengan 8 inci ke bawah, mungkin barangkali peta persaingannya berbeda. Jadi industri kue keseluruhan, dan potongan kuenya Pak. Jadi potongan kuenya itu yang lebih kita ini kan kue yang potongannya itu kan Pak yang kita lebih lanjut nanti. Potongan kue yang spesifik yang bisa diambil. Betul, ya Pak. Betul. Kadang bisa juga Pak ini kalau melakukan customer satisfaction-nya cukup rigid, selama ini melakukan customer satisfaction cukup rigid, cukup bagus, kadang-kadang bisa dipakai untuk nebak-nebak demand perusahaan. Kalau customer satisfaction-nya dilakukan demand perusahaan terhadap secara spesifik Pak ya? Betul Pak. Oke, ya lumayan ada gambaran lah. Iya. Karena nanti ditrenkan kadang-kadang demand perusahaannya kuenya itu membuat trennya terlalu optimis gitu kan Pak. Kita tidak tahu itu seberapa itu terlalu optimis, terlalu pesimis, atau tengah kita tidak tahu. Kalau kita tidak paham ini sebenarnya kita strateginya apa sehingga kita mau mengetrenkan seperti itu. Kita pertumbuhan industri sekian, terus pertumbuhan market share kita sekian. Dasar kita pertumbuhan market share segitu apa dasarnya? Apakah karena kita, itu Pak, paling tidak dasar-dasar dari asumsi itu lebih kita pegang, gitu Pak, lebih kita ini kan parameter-parameternya kita pegang. Ya. Oke. Ya. Ada yang mau tanyakan lagi Pak? Sementara itu berarti analisis organisasi dan analisis yang lain-lain lebih dalam, mungkin minor aja Pak ya untuk yang kegiatan yang akan dilaksanakan ini. Hanya sekilas gitu, roughly ya, secara kasar aja mungkin analisis, katakan ya operasionalnya, terus sumber daya itu mungkin secara gimana? Maksudnya analisa organisasi? Ya analisa untuk ya kegiatan ini nanti, kajian ini nanti lebih marketnya mungkin 70%, yang lainnya 30% ya? Atau berapa persen? Saya kurang tahu pertanyaannya Pak. Yang 30% apa saja Pak? Kalau visibility tadi kan market analysis itu Pak, market analysis, terus analisis
operasional ya produksi dan ininya, terus analisis sumber daya, analisis keuangan gitu kan melingkar gitu, analisis keuangan. Nah ini yang market analisisnya yang lebih kita banyak dulu. Kalau market analisisnya lebih banyak bagus juga, karena kadang-kadang langsung loncat ke FS, dianalisis semua, kita tenggelam dalam analisis yang terlalu banyak. Padahal yang paling penting sebenarnya kadang resiko tertinggi itu ada di market. Resiko tertinggi ini di market performance gitu. Kinerja kita di market gitu yang besar. Memang yang lain-lain juga ya, di produksi juga ada resiko. Maksudnya ada perlu di ini ya, analisis di sumber daya juga perlu cuman bagus kalau misalnya pre-FS dulu. Pre-FS ini konsentrasinya di market analysis, yang lainnya roughly aja secara kasar aja 30% pakai asumsinya, nggak terlalu harus digit, tapi asumsi di market itu yang harus digit. Intinya bagi mengenai untuk yang kita butuhkan memang lebih ke demand di masa ke depan. Jadi untuk yang tim internal sendiri, kita udah ada tim yang untuk preparation ke sana. Jadi itu menurut saya untuk analisa sumber daya kita mengenai dari sisi keuangannya itu mungkin nggak perlu, Pak. Jadi intinya kita lebih ke yang demand ini aja. Market. Ya. Jadi ini istilahnya kalau ini studi kelayakan, berarti studi kelayakan lengkapnya nanti dilanjutkan oleh pihak internal. Yes. Jadi dari demand itu kita tahu demandnya berapa, baru nanti data itu dari tim internal sendiri akan pakai untuk menentukan investment kita lah, istilahnya gitulah. Ada lagi Pak yang mau tanyakan? Karena cukup Pak, kalau untuk di awal. Ini baik Pak Frans. Iya Pak. Saya mewakili tim dari studio mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk meeting kali ini kita akhiri. Selamat siang, salam sehat selalu ya Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima Pak. Iya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih, selamat siang semua Pak.